Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Ko-Kapten Timnas Amin Tom Lembong menjadi sorotan publik seusai namanya disebut-sebut Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat pada Minggu 21 Januari. Ini tertangkap ekspresi Tom Lembong saat menonton debat tersebut. Adapun potret Tom Lembong menonton debat diunggah oleh founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Potret tersebut diunggah di akun X Ismail Fahmi pada Minggu 21 Januari. Dalam foto itu terlihat Tom Lembong berada di depan layar televisi. Ia pun berdiri dengan kedua tangan dimasukkan ke kantong celana. Tatapan Tom Lembong pun tak lepas dari layar televisi dengan ekspresinya yang serius. Terlebih saat nama Tom Lembong disebut-sebut oleh Gibran hingga 4 kali dalam debat Cawapres itu. Sementara foto tersebut disertai caption yang memberitahu soal kondisi Tom Lembong saat namanya disebut-sebut oleh Gibran. Tak hanya itu, Tom Lembong pun buka suara seusai namanya menjadi viral di media sosial. Mantan Menteri Kabinet Jokowi ini mengomentari momen lawas bersama sang presiden. Pasalnya video lawas itu kembali viral yang memperlihatkan Jokowi meminta Tom Lembong agar menjawab pertanyaan di acara forum internasional. Menanggapi hal tersebut, Tom Lembong menyebut video lawas itu menjadi kenangan terindah bersama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, sahabat BN. Nama Thomas Lembong yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Tom Lembong tiba-tiba melambung ketika Cawapres nomor urut 2 yang adalah anak Presiden Joko Widodo, Gibran, menyebut beberapa kali nama Tom Lembong di saat berdebat dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden Cawapres nomor urut 1 pada debat Cawapres putaran keempat Minggu malam kemarin ini. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Sahabat BN, tentu kita bertanya-tanya, kenapa kok anak presiden ini beberapa kali menyebut nama Tom Lembong? Yang dulu kita tahu Tom Lembong ini Menteri Perdagangan dan Penanaman Modal di era Kabinet Jokowi bersama-sama dengan Anies Baswedan. Setelah mereka keluar dari kabinet, sekarang Tom Lembong menjadi andalan bagi tim Anies Baswedan. Sesungguhnya seberapa perlu Tom Lembong ini dulunya oleh Presiden Jokowi? Menteri Perdagangan 2014-2019 Thomas Lembong merespons cuitan yang menampilkan dirinya tengah menjawab pertanyaan yang semestinya ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Ini merupakan respons pertama Tom Lembong usai namanya disebut-sebut hingga 3 kali oleh Gibran Raka Buming Raka dalam debat Cawapres semalam. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. Video dalam unggahan akun X ini adalah momen di tahun 2015 silam ketika Presiden Jokowi mengalihkan pertanyaan yang ditujukan kepadanya ke Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM kala itu, Thomas Lembong. Pria yang kini menjabat Co-Captain Timnas Amin ini pun menjawab pertanyaan di forum Brookings Institution Amerika setelah Presiden memintanya untuk menjawab. Thomas menyebut momen ini sebagai kenangan indah sambil merepost unggahan video ini. Nah, memang terbukti bahwa Tom Lembong sangat dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo. Menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh Presiden, Tom Lembong yang jawab. Kita lihat seterusnya. Jim, I think the answer is. And what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister.
Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. Dalam momen ini Jokowi ditanya soal public-private partnership, namun Jokowi meminta Tom Lembong untuk menjawabnya dengan dalih ingin menguji menterinya. Kalau untuk menguji menteri, tentu kurang pas alasan dari presiden. Masa menguji menteri di depan orang asing? Kalau menguji menteri tentu di istana sebelum pergi. Apakah memang menterinya mampu atau tidak? Kalau ini mungkin dengan sangat terpaksa mengakui lebih hebat menterinya daripada dia. Pun menjawab bahwa Indonesia sangat mendorong keterlibatan swasta lewat PPP untuk pembangunan. And what are some of the reasons? Speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya, Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa, yang banyak kan anak muda cerdas, ya sangat cemerlang. Ya, jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, ya tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, ya, yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Muhaimin selama ini. Satu hal yang agak menyentak penyampaian dari Gibran dalam debat itu, dia mengatakan dalam bentuk pertanyaan, apakah tim 01 anti nikel katanya. Yang lebih akrab disebut sekarang ini oleh rezim ini hilirisasi. Di sini kita melihat ada penjelasan dari Tom Lembong. Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong setuju dengan pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat yang menyebut program hilirisasi saat ini ugal-ugalan. Menurut Tom Lembong, hilirisasi yang jadi kebanggaan pemerintah Presiden Joko Widodo bisa merugikan bangsa Indonesia sendiri. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Muhaimin di dalam debat Cawapres kemarin. Ya. Tentunya kami sama sekali tidak anti hilirisasi. Dan hilirisasi itu justru ada di dalam visi misi Anies Muhaimin. Ya. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngaco, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Ya, kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban. Dan itu yang kita dengar. Ya. Kita harus kepo nih, belum yang kita belum dengar. Ya kan? Jadi dan terakhir, persis yang Pak Muhaimin bilang, kebijakan ini malah
backfire, maksudnya malah pada ujungnya merugikan diri kita sendiri, ya kan? Senjata makan tuan, ya, karena tidak ditakar dengan baik. Ya, kita sangkin gairah ya untuk bangun begitu banyak smelter dan membanjiri dunia dengan nikel, ya akhirnya harga nikel anjlok dan itu malah merugikan diri kita sendiri kan. Jadi konyol. Ya nanti kita bisa bicara hilirisasi yang benar itu seperti apa. Ya tapi jelas hilirisasi yang saat ini terjadi di nikel itu ugal-ugalan dan tidak akan menjadi contoh baik bagi hilirisasi yang perlu kita terapkan. Jadi terjawab sudah dengan jelas apa yang dipertanyakan oleh Gibran pada debat kemarin itu. Itulah yang dimaksud dengan hilirisasi oleh Thomas Lembong. Dan menurut Thomas Lembong itu sudah dijelaskan secara mantap oleh Cawapres Caimin malam itu. Hilirisasi yang tidak merusak lingkungan. Hilirisasi yang tidak ugal-ugalan. Hilirisasi yang tidak sampai menewaskan karyawan atau pekerja. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini ada kejadian meledaknya tungku di pertambangan nikel yang menewaskan banyak pekerja. Dan ini juga mungkin karena hilirisasi yang tidak didahului oleh hulurisasi. Hulurisasi ini tampaknya sangat penting sebab di hulurisasi inilah nanti penentuan dari hilirisasi. Kalau di hulunya yang tidak beres, ke hilirnya tidak beres. Di hulunya contohnya apa? Pembebasan lahan milik rakyat, milik kaum adat, kesepakatan ketenaga kerjaan. Kalau di hulurisasinya lebih banyak tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja Indonesia, akan jadi masalah juga. Memang seperti dikatakan di ruang publik sekarang ini, kesalahan dari Presiden Jokowi yang menyebabkan Thomas Lembong tidak lagi berada di kubu Jokowi tampaknya semakin terkuat. Dan ini juga tampak dari pembicaraan yang dikemukakan Thomas Lembong. Thomas Trikasih Lembong adalah sosok andalan Presiden Jokowi dalam mendorong perekonomian. Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia menceritakan, ada kesalahan besar yang dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahan. Rencana awal sebenarnya fokus ke infrastruktur. Periode kedua kita geser ke yang namanya software atau perangkat lunak, yaitu SDM, kesehatan, pendidikan dan kelembagaan, kata dia dalam program Your Money Your Vote bertajuk Jurus Ekonomi Capres-Cawapres di Tengah Perang dan Ketidakpastian Global, dikutip Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Menurut Tom Lembong, rencana awal pemerintahan Jokowi itu kemudian meleset, fokus pembangunan infrastruktur di periode pertama malah dilanjutkan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Yang terjadi malah fokus periode pertama diteruskan. Kesehatan, pendidikan terbengkalai, kata dia. Tom Lembong mengatakan kesalahan inilah yang akan diperbaiki oleh pasangan Anies Muhaimin lewat Slepetnomics. Dia mengatakan lewat jargon itu, Anies Muhaimin ingin menggeser fokus pembangunan Indonesia dari infrastruktur ke pembangunan yang bersifat perangkat lunak, yakni sumber daya manusia. Dia mengatakan SDM merupakan masalah utama Indonesia yang membuat ekonomi sulit berkembang. Menurut Tom, solusi untuk masalah ini bukanlah investasi di infrastruktur maupun industri berbasis sumber daya alam, melainkan investasi kepada SDM berupa pendidikan dan kesehatan. Thomas mengatakan sudah banyak contoh ketika negara kaya dengan sumber daya alam justru miskin secara ekonomi. Sebaliknya,
Negara yang miskin alamnya justru menjadi negara maju karena kualitas manusianya. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini masih terfokuskan pada hilirisasi sumber daya alam atau SDA, di mana ada penciptaan industri manufaktur yang padat modal, namun berbasis komoditas, seperti produk pertambangan dan pengolahannya yang diantaranya adalah industri smelter nikel. Padahal, harga-harga produksi di sektor itu kini tengah melemah. Contoh tahun ini harga nikel sudah turun 50%. Dengan melemahnya ekonomi global tahun depan pasti harga-harga komoditas akan turun lagi. Jadi kita mulai dengan realita bahwa kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor dan komoditas, kata Lembong. Dampak dari fokus pada industri manufaktur padat modal itu, menurutnya juga akan berpotensi menekan perekonomian masyarakat di tengah besarnya potensi resesi global. Sebab, industri padat modal tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena rantai produksinya sudah didominasi teknologi robotik atau otomasi. Jadi dengan ini kelihatan sekali bahwa program kerja atau visi misi Anies Caimin sekarang ini tampak sekali bahwa bertumpu kepada kepentingan rakyat banyak. Soal ketenaga kerjaan dipertimbangkannya. Bagaimana nanti memperbanyak proyek-proyek yang sifatnya padat karya yang bisa mempekerjakan rakyat banyak sehingga tersedot tenaga kerja, teratasi pengangguran. Sebab ini yang menjadi persoalan besar di negara kita sekarang. Lapangan tenaga kerja sempit, sementara tekanan ekonomi begitu kuat sehingga membuat pabrik-pabrik, industri-industri mem-PHK karyawannya, pekerjanya. Dengan adanya program kerja atau visi misi Anies Caimin seperti yang dikemukakan oleh Tom Lembong ini, maka ini sungguh membawa angin segar kepada perekonomian bangsa kita, kepada persoalan kesejahteraan rakyat ke depan. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.